Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan video kali ini saya kembali ingin berbagi atau sharing dengan sahabat-sahabat sekalian, yaitu masih berkenaan dengan materi matematika, yang pada pokok pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara menentukan skala. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat sekalian dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, kita langsung saja menuju pada pembahasan kita, yaitu bagaimana cara menentukan skala, ya, kemudian jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Sahabat sekalian, sebelum kita membahas tentang soal-soalnya, kita perlu tahu dulu apa itu skala, ya. Jadi skala atau S, ya, disingkat menjadi S, itu adalah perbandingan antara jarak pada peta, ya. Kemudian jarak pada peta itu JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Nah, itu adalah skala, ya. Sahabat sekalian, untuk menentukan skala ini bisa kita rumuskan, ya. Kita bisa menggunakan segitiga seperti ini untuk memudahkan kita menentukan rumusnya. Ya, jadi kalau JP itu adalah jarak pada peta, kemudian S itu adalah skala, dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Caranya seperti apa? Kalau yang dicari itu adalah skala, maka mudah saja JP dibagi dengan JS, ya. Kalau yang kita cari skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Selanjutnya, kalau yang dicari itu adalah jarak pada peta, maka skala dikali dengan jarak sebenarnya. Dan yang kalau dicari itu adalah jarak sebenarnya, maka jarak pada peta, ya, itu dibagi dengan skala. Nah, inilah rumus-rumusnya, dan rumus ini yang segitiga ini akan menjadi panduan kita untuk memudahkan kita membuat rumus atau merumuskannya. Baik sahabat sekalian, ya, tentunya kita tidak akan bisa paham atau memahami kalau kita tidak mencoba membuat contoh-contoh, ya. Saya akan berikan contoh soal bagaimana cara mencari skala, cara mencari jarak pada peta, kemudian cara mencari jarak sebenarnya. Sahabat sekalian, perhatikan contoh soal berikut ini, ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan skala. Soalnya adalah seperti ini. Pada peta, jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 25 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah berapa? Sekali lagi saya ulangi. Pada peta, jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 25 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah berapa? Baik, kita sama-sama bahas sahabat sekalian. Pertama kita ketahui dulu, ya, jarak pada peta atau JP itu sama dengan 5 cm. Lalu jarak sebenarnya adalah 25 km atau JS-nya. Dan yang ditanyakan adalah skalanya berapa. Kita akan jawab, kita untuk memudahkan untuk membuat rumus, kita kembali melihat pada segitiga rumus ini, ya. JP
kemudian skala, kemudian jarak pada jarak sebenarnya. Lalu kita buat rumusnya. Kalau yang diketahui S berarti ya, jarak pada beta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ya. S sama dengan CB dibagi CS. Ya. Lalu kita masukkan angkanya. Ya, jarak pada peta adalah 5 cm dibagi dengan jarak sesungguhnya adalah 25 km. Nah, karena 25 km ini nanti yang akan kita cari adalah cm, maka 25 km ini kita rubah menjadi cm, maka menjadi 2.500.000 cm. Jadi 5 cm dibagi 2.500.000 cm. Ya. Kita bagi dulu 5 dibagi, sama-sama kita bagi dengan 5 ya. 5 bagi 5 adalah 1, kemudian 25 dibagi 5 adalah 5 ya. Jadi hasilnya adalah 1/500.000 ya. 1/500.000 berarti sama dengan ya 1/500.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1/500.000. Nah, sahabat sekalian, kita sudah bisa menentukan skalanya bahwa soal jarak pada peta atau pada peta jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 25 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/500.000. Ya. Baik sahabat sekalian, kita sudah mencoba belajar menentukan skala. Selanjutnya kita akan coba memberikan contoh, yaitu menentukan jarak pada peta. Silakan simak dan lihat baik-baik contoh soal berikut ini. Silakan simak soalnya. Sebuah peta menggunakan skala 1/600.000. Jarak antara kabupaten sebenarnya adalah 12 km. Jarak pada peta antara kedua kabupaten tersebut adalah berapa? Sekali lagi saya ulangi, sebuah peta menggunakan skala 1/600.000. Jarak antara kedua kabupaten sebenarnya adalah 12 km. Jarak pada peta antara kedua kabupaten tersebut adalah berapa? Baik, sahabat sekalian, yuk kita bahas ya soal tersebut. Langkah pertama kita ketahui dulu. Diketahui skalanya adalah 1/600.000. Lalu diketahui jarak sebenarnya adalah 12 km. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Kita kembali buka rumus segitiga kita untuk memudahkan menentukan rumus ya. Jarak pada peta, kemudian skala, dan jarak sebenarnya. Kita buat rumusnya, jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya atau S kali CS ya. Baik, kita jawab sama-sama yuk sahabat sekalian. CP sama dengan CS kali CS ya. Skalanya adalah 1/600.000 dikali dengan jarak sebenarnya adalah 12 km ya. Lalu karena 12 km ini ya masih berbentuk kilometer, maka kita buat menjadi cm ya. Menjadi 1.200.000 cm. Jadi 1/600.000 dikali 1.200.000 cm ya. Kita bagi dulu nolnya, 5-nya kita bagi ya. 50 kita bagi juga yang di bawah 50. Lalu 12 ini kita bagi dengan 6. 12
dibagi dengan 6, hasilnya adalah 2. Ya. Jadi, jarak pada peta adalah 2 cm. Nah, sahabat sekalian, bahwa soal sebuah peta menggunakan skala 1/600.000. Jarak antar kabupaten sebenarnya adalah 12 km. Jarak pada peta antara kedua kabupaten tersebut adalah 2 cm. Nah, mudah-mudahan sahabat sekalian bisa memahami dengan contoh yang saya berikan ini. Baik, sahabat sekalian, kita menuju pada contoh yang ketiga ya. Kita sudah tadi mencoba belajar mencari skala, kemudian jarak pada peta, dan kita akan coba belajar mencari jarak sebenarnya. Contoh ketiga yaitu cara menentukan jarak sebenarnya. Baik, sahabat sekalian, perhatikan contoh soal berikut ini. Contohnya adalah demikian, jarak kedua provinsi pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1/500.000. Jarak sebenarnya adalah berapa? Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah jarak sebenarnya. Kalau tadi sudah kita bahas tentang jarak skala dan jarak pada peta, sekarang yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Ya, sudah diketahui ya, jarak pada peta itu 12 cm, kemudian skalanya 1/500.000. Ya, maka kita bahas sama-sama. Yuk, kita ketahui dulu. Jarak pada peta adalah 12 cm. Lalu skalanya adalah 1/500.000. Dan yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Baik, kita tampilkan kembali rumus segitiganya untuk memudahkan kita menentukan rumusnya ya. Iya. Kita tentukan rumusnya, berarti rumusnya jarak sebenarnya atau CS sama dengan CP dibagi S ya. Atau jarak pada peta dibagi dengan skala ya. Baik, kita jawab. Yuk sama-sama kita jawab. Jarak pada peta adalah 12 cm dibagi dengan skala ya. Skalanya adalah 1/500.000 ya. Karena ini bagi, maka kita kalikan ya. Kita kalikan dan kita balik. Jadi 12 dibagi 500.000 per 1. Sama dengan 6 juta ya. 6 juta ini kemudian masih dalam bentuk sentimeter, kemudian kita buat dalam bentuk kilometer, maka kita bagi angkanya 5 ya. Dan masih tersisa adalah 60 ya. Jadi jarak sebenarnya adalah 60 km ya, sahabat sekalian. Saya ulangi bahwa soal dari jarak kedua provinsi pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1/500.000. Jarak sebenarnya adalah 60 km ya. Nah, demikian sahabat sekalian yang tentang skala ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menentukan skala, menentukan jarak pada peta, dan menentukan jarak sebenarnya. Nah, demikianlah sahabat sekalian video yang dapat saya persembahkan pada sahabat sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, bagikan video ini kepada semua orang agar anak-anak Indonesia makin cerdas, makin pintar matematika. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.